Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, perkenalkan nama saya Ersi Deviana. Di sini saya akan membacakan buku pertama dan di samping saya ada Fitria yang akan membacakan buku ketiga. Yang terakhir ada Dede Supriyadi yang akan membacakan buku kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ersi Deviana. Di sini saya akan menceritakan cerita novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Saya akan menceritakan buku pertama yang berjudul Catatan Buat Emak. Yang dimana diceritakan dalam buku ini yaitu ada sebuah desa yang bernama Desa Dukuh Paruk. Itu desa yang sangat kecil dan dimana masyarakatnya juga masyarakat yang sederhana. Nah, di sebuah desa ini ada satu gadis yang bernama Serintil dan si Serintil ini memiliki 3 orang teman, yaitu Rasus, Darwin, dan Warta. Terus di dalam bab pertama juga diceritakan bahwa adanya gadis yang bernama Serintil ini, si Serintil ini memiliki bakat sebagai ronggeng. Padahal di desa itu dulu memiliki ronggeng, tetapi ronggeng itu sudah meninggal di saat si Serintil ini baru lahir. Nah, hampir sudah tiada. Lalu tapi hadirnya si Serintil ini membuat kebanggaan di desa Dukuh Paruk ini, yang dimana membuat desa ini menjadi lebih ceria. Tetapi dalam bab ini juga menceritakan ada peristiwa yang membuat desa ini mengalami keracunan, yaitu keracunan tempe bongkrek. Korbannya juga termasuk orang tua si Serintil yang meninggal itu. Nah, di bab kedua ini juga menceritakan tragedi besar di desa Dukuh Paruk, yaitu tadi desa yang mengalami tragedi keracunan. Tragedi ini juga membuat masyarakat memiliki trauma terhadap tragedi tersebut. Dilanjut dari bab 3 ini menceritakan gimana si Serintil ini diangkat atau dipersiapkan menjadi ronggeng, yang dimana ada beberapa tradisi yang harus dilewati si Serintil ini, yaitu tradisinya disebut buka kelambu, yang dimana seperti melelang keperawanannya. Lalu itu syarat terakhir yang dimana membuat si Serintil ini agar bisa menjadi ronggeng. Di bab 4 juga menceritakan bahwa si Rasus ini pergi dari desa tersebut, yaitu desa Dukuh Paruk, karena merasa adanya kebencian terhadap desa ini, yaitu terhadap tradisi yang sudah merenggut keperawanan si Serintil untuk syarat menjadi ronggeng tersebut. Lalu si Rasus ini pergi ke desa Dauan dan dia mulai kehidupan baru dan mencari rezekinya dengan cara berjualan singkong. Lalu si Rasus ini bertemu tentara Sersan yang bernama Slamet. Setelah itu Rasus ditawarkan untuk menjadi tibang dan Rasus ini menyetujui tawaran tersebut. Terima kasih. Saya akan menceritakan kembali novel Ronggeng Dukuh Paruk bangunan kedua. Dalam cerita kedua ini awalnya diceritakan bagaimana suasana pagi di Dukuh Paruk terasa begitu sederhana dan tentang alam desa yang masih alami. Jadi bagian penting dari kehidupan warga, tapi di balik semua itu mulai terlihat perubahan kecil yang pelan-pelan mengubah desa ini. Salah satunya adalah Serintil yang sudah jadi ronggeng. Sebagai ronggeng, Serintil jadi kebanggaan warga, apalagi dia dianggap membawa kembali kejayaan Dukuh Paruk. Tapi Serintil sendiri sebenarnya mulai memperasa hidupnya kosong. Peran sebagai ronggeng yang dianggap mulai oleh orang lain ternyata bikin dia merasa terjebak. Cerita di bab kedua lebih banyak fokus ke Serintil yang tiba-tiba jatuh sakit, tubuhnya lemah, mukanya pucat dan dia kehilangan semangat buat hidup. Keluarganya terutama Nyai Sakaria berusaha keras ngerawat dia. Tetangga seperti Tampi juga sering datang bawain makanan dan menghibur Serintil.
Ada satu momen yang bikin Serintil banyak merenung, yaitu waktu Tampi bayinya si kecil Gorden buat main ke rumah Serintil. Bayi ini kayak jadi pengingat buat Serintil bahwa ada kebahagiaan sederhana yang mungkin selama ini hilang hidupnya dari hidup Serintil. Sadar betapa capeknya hidup di selama ini sebagai ronggeng. Terus di bab menceritakan bagaimana Sentil mulai sembuh dan kembali tampil jadi ronggeng. Tapi ternyata hidup sebagai ronggeng gak cuma soal nari dan nyanyi. Orang dari luar mulai memanfaatkan Sentil buat kepentingan mereka. Ada tokoh-tokoh kepentingan yang ngajak Sentil buat tampil di acara mereka. Bahkan sampai dipakai buat agenda politik. Sentil awalnya cuma pengen membanggakan desanya, tapi sekarang dia mulai ngerasa hidupnya agak lagi punya kendali. Dalam hati dia ngerasa semua ini bikin dia makin jauh dari dirinya sendiri. Kalau di bab 4 ini cerita pindah ke Rasus. Temannya Serintil Rasus yang serahkan udah di tentara mulai punya kehidupan baru di luar Dukuh Parut. Tapi meskipun hidupnya berubah, dia masih sering mikirin Serintil. Di satu sisi Rasus ngerasa bersalah karena ninggalin Serintil, tapi di sisi lain dia juga kecewa sama keadaan Serintil yang menurutnya gak bisa lepas dari tradisi. Perasaan Rasus campur aduk antara rindu sama Serintil, tapi juga tahu kalau jalan hidup mereka udah beda jauh. Nah, pada bab terakhir, akhirnya Sentil memutuskan buat pulang ke Dukuh Paru. Dia ngerasa capek banget sama kehidupan di luar desa yang penuh tekanan. Tapi ternyata pulang ke Dukuh Paru gak bikin Sentil sepenuhnya bahagia. Dia masih ngerasa kayak gagal hidupnya, penuh luka batin. Di desa Serintil coba mulai hidup sederhana lagi, tapi dia sadar kalau hidupnya sebagai ronggeng untuk bikin banyak hal berubah. Meski begitu, dia tetap berusaha menerima takdirnya sebagai bagian dari tradisi desa. Saya akan menceritakan kembali cerita novel Ronggeng Dukuh Paruk pada buku 3 yang berjudul Jalan Tiara Biang Lala. Pada judul ini diawali dengan desa Dukuh Paruk yang mengalami kebakaran, lalu warganya membuat bubuk dari bambu daun kelapa yang dianyam. Tetapi ada satu rumah yang tidak terbakar, yaitu rumah neneknya, Rasus, yang sudah tidak kuasa turun dari pembaringan. Rasus bertugas di bagian tenggara Jawa Tengah. Sebagai tentara, 4 tahun tidak menjenguk neneknya. Dan desanya Dukuh Paruk. Lalu akhirnya Rasus pun meminta izin kepada komando untuk pulang. Saat perjalanan pulang, beberapa orang bersembunyi tidak berani menampakkan diri. Setelah sampai di rumah neneknya Rasus, melihat orang-orang sedang berkumpul di rumah neneknya, dan Rasus pun saling bertanya kabar dan menyapa warga. Dengan ramah, menjelang tengah hari, neneknya Rasus meninggal dan dimakamkannya. Keesokan harinya, setelah pemakaman Rasus dan Sakarya berbincang, sekalian meminta bantuan untuk mencari Serintil. Setelah 3 hari, Rasus berangkat kembali bertugas sebagai tentara. Di keesokan harinya, atap yang terbuat dari anyaman daun kelapa mulai rusak, dan sekalian menganjurkan mereka untuk memakai lalang. Setelah sekian lamanya, akhirnya Serintil kembali pulang ke rumah ke Dukuh Paruk, dan ada seorang perempuan yang melihat kedatangan Serintil, yaitu Goder, anaknya tampil. Saat di rumah Sakarya, Serintil memeluk dan mencium Goder karena rindu dan langsung menggendong Goder untuk membawanya pulang. Setelah itu, Serintil dan Goder pergi ke pasar Dawuhan untuk membeli jajanan. Keesokan harinya, Serintil dan Goder pergi ke balai desa untuk rapat pembayaran ganti rugi. Di sana Serintil bertemu dengan Pak Bajus dan berbincang sebentar lalu setelah itu Serintil dan Goder pulang. Serintil memberitahu Nyai Kartareja bahwa Pak Bajus akan datang ke Dukuh Paruk. Serintil bingung harus melakukan apa, namun Nyai Kartareja tidak memberi solusi. Serintil gelisah, tidak bisa tidur, lalu Serintil pergi ke kamar Sakarya untuk menenangkan diri. Karena ada Pak Bajus ke rumah Serintil. Serintil menyuruh Sakum membeli gula, bubuk kopi, jeruk, dan pepaya.
untuk menyuguhi tamu itu. Rasus mendapatkan cuti 3 hari dan kembali ke Duku Paru karena mamanya Rasus mati keracunan tempe bongke. Memasuki tahun 1970, proyek penghakiran atau bendungan dimulai di wilayah Kecamatan Dauhan. Banyak traktor, bodosar, dan truk pengangkut tanah. Bajus membawa serintil dan gotere ke pantai dengan mobil Bajus. Mereka makan nasi gorengan di pinggir sosmed. Karena adanya proyek itu, warga Duku Paru dan Daungan punya pekerjaan malapetaka tahun 1965. Terlupakan, Serintil mulai percaya diri menjalani hidupnya. Serintil memberi rumah baru dan Serintil pun menyadari perasaannya bahwa dia jatuh cinta pada Bajus. Tetapi saat Serintil diminta untuk menemani Bajus dapat proyek pembangunan perairan, Bajus malah meminta Serintil menemani Pak Bajus bermalam teman Bajus, dan Serintil langsung menolak. Saat Serintil hendak pergi, Bajus menguncinya dari luar dan Serintil menjadi tidak waras. Dan Pak Belengur pun kasihan kepada Serintil dan menyuruh Bajus untuk mengantarkannya pulang. Terima kasih yang sudah menonton video kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.